Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon santri Al-Ittihad, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kami akan sedikit memberikan panduan kepada kalian semua, khususnya calon-calon santri Al-Ittihad nih, yang sebentar lagi akan bermukim di pondok pesantren Al-Ittihad ini, yang pastinya harus kalian ketahui dulu, kenali dulu tempat-tempatnya agar kalian semua nanti biar gak bingung ya. Nah, maka dari itu terus ikuti vlog kami. Ayo, langsung ikut. Nah, kita ke ATM ya. Ini ikut. Nah, kawan, sekarang kita sudah berada di tempat yang bernama ATM. Jadi ATM ini adalah salah satu penarik tunai yang dimana santri harus mengambilnya secara mandiri gitu. Dan kebetulan juga di keadaan seperti ini kita dalam keadaan yang harus social distancing dan harus menjaga protokol kesehatan, yang dimana tamu di luar itu tidak boleh sembarang masuk ke Al-Ittihad. Jadi orang tua atau wali santri hanya bisa memberikan bekal untuk anaknya melewati ATM ini. Jadi ditransfer dari santri ngambil ke ATM. Jadi kayak gitu. Jadi enggak cara kayak kan kalau dulu bisa dijenguk. Nah, sekarang mah dengan cara transfer saja sudah cukup dan santri pun bisa mengambil uang. Namun ada aturannya ya. Kalau santri putra itu ngambilnya malam, kalau santri putri siang. Jadi jangan sampai ketukar. Sini, yang ini namanya koperasi. Koperasi Al-Ittihad ini menyediakan segala kebutuhan santriawan Al-Ittihad dan santriwati. Nah, khususnya untuk peralatan ngaji, peralatan sholat, peralatan ibadah, yang lainnya lah, peralatan makan ada tersedia di koperasi Al-Ittihad. Namun koperasi Al-Ittihad ini beroperasi hanya pada jam di luar sekolah saja, seperti habis duhur dari jam 2 sampai jam 3 dan waktu malam itu dari jam 8 sampai jam 9. Jadi buat kalian yang sekiranya akan membutuhkan perlengkapan, kalian bisa beli di koperasi ini. Jadi lanjut aja. Oh iya, lupa, ini satu lagi, kantin putri. Nah, ini kantin putri ini adalah salah satu tempat yang pasti sering dikunjungi lah ya. Yang namanya kantin pasti tempat makanan dong, dan setiap manusia ya butuh makan. Nah, jadi datangnya ke kantin-kantin yang ini. Nah, tapi ini khusus putri. Kalau putra ada di belakang nanti. Kayak gitu. Lanjut. Nah, kawan-kawan, sekarang saya tepat di sebelah kanan saya, itu adalah salah satu bangunan utama di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Salah satunya bangunan ini adalah bangunan terhormat. Rupanya adalah rumah pimpinan kita, rumah kiai kita. Nah, jadi kalian saat pertama masuk ke Pondok Pesantren Al-Ittihad ini sudah bisa langsung melihat rumah pimpinan kalian gitu. Jadi kalian pun bisa berkunjung gitu, namun tidak sembarangan. Hanya orang-orang yang sudah mendapatkan izin saja untuk bisa berkunjung dengan pondok pesantren, dengan pimpinan pondok pesantren. Jadi lanjut aja ya ke yang lain. Nah, tidak jauh dari rumah pimpinan, di depannya ada lapangan utama, yaitu namanya lapangan Al-Badar. Nah, lapangan Al-Badar ini biasanya suka dipakai olahraga dan dipakai untuk acara-acara besar seperti Isra Mi'raj, Hari Santri. Nah, dilaksanakannya pasti di Al-Badar. Soalnya dari lapangannya yang luas bisa menampung seluruh santriawan Al-Ittihad yang segitu banyaknya gitu di Al-Badar ini. Jadi Al-Badar ini adalah salah satu perkumpulan utama lah, untuk tempat berkumpulnya dalam satu acara. Yang utamanya itu di sini. Lanjut.
Nah kawan, sekarang saya sudah berada di tempat titik tengahnya Pondok Pesantren Al-Ittihad, yaitu masjid. Nah, masjid ini adalah salah satu tempat beribadahnya semua santriawan di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Jadi dari mulai berjamaah, dari mulai acara-acara yang sekiranya kayak sholat duha berjamaah ataupun tahajud berjamaah itu dilaksanakannya di masjid. Jadi masjid ini bisa kalian lihat itu bangunannya bangunan ini udah sedikit lama lah, udah tua gitu. Jadi salah satu bangunan utama juga di Al-Ittihad setelah rumah pimpinan yaitu masjid. Nah, ayo kawan-kawan, kita geser ke kiri sedikit. Saya ingin menunjukkan sedikit lah ke kalian bangunan utama lagi gitu. Nah, seperti yang tadi saya ucapkan, tepat di belakang saya itu ada kantor sekolah. Nah, kantor sekolah ini adalah tempat berkediamannya bagian TU dan tempat menabung dan tempat bayar SPP juga di sini. Kalian buat yang mau bayar SPP, nah tempatnya di kantor sekolah ini. Dan ada tabungan juga, tabungan santri. Selain dari ATM, nah kalian juga bisa orang tua kalian mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke rekening pondok, yang dimana nanti santri akan mengambil di tabungan santri ini, tabungan santri. Jadi cara lain lah, cara alternatif lain gitu. Nah, seperti itu saja. Buat lebih selengkapnya kalian bisa mengunjunginya nanti kayak gitu. Nah, sekarang kita geser sedikit. Nah, ini cukup penting bagi kalian, dimana kalian pastikan yang namanya santri itu familiar dengan keadaannya, yang ya banyak ngajinya, banyak kegiatannya. Jadi banyak tuh yang suka sakit. Nah, jadi Al-Ittihad ini menyediakan poskestren. Apa itu poskestren? Poskestren dari singkatannya itu adalah pos kesehatan pesantren. Nah, jadi bagi santriawan yang mempunyai keluhan sakit bisa langsung dibawa ke poskestren ini dan akan langsung ditangani oleh bagian kesehatan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah di depan juga sudah ada yang jaga dari bagian kesehatan yang siap sedia untuk menanggani keluhan-keluhan para santri. Nah, dan sekretariat pendaftaran juga bertepatan di sini nih. Nah, di depan poskestren ini sudah ada posnya gitu, pos sekretariat pendaftaran peserta didik baru. Jadi bagi kalian yang ingin daftar, nah kalian bisa saja langsung mengunjungi ke depan ini, langsung ke sekretariat aja. Nanti akan dilayani oleh bagian pendaftaran gitu. Nah, tepatnya tuh sudah ada yang tempat kursinya, di situ ada lobbynya lah gitu. Kalian bisa langsung tanya-tanya aja ke sini. Apalagi ke kakak-kakak yang memakai jas biru seperti saya ini. Nah, kalian bisa menanyakan tentang Al-Ittihad kepada kami gitu. Kayak gitu aja sih. Terus kita lanjut ke ke Pondok Putra, ke Asrama Putra. Karena dalam aturan kalau Al-Ittihad ini adalah santriawan putra tidak boleh masuk ke kawasan santriawan putri. Begitupun sebaliknya, kalau putri tidak boleh memasuki kawasan putra dengan sembarangan gitu. Namun bila ada keperluan tertentu itu bisa dimaafkan gitu. Lanjut. Nah, kawan-kawan, namun sebelum memasuki kawasan Asrama Putra, kita di sini akan bertemu terlebih dahulu dengan wartel. Nah, wartel ini adalah singkatan dari warung telepon yang fungsinya untuk memfasilitasi santri untuk bisa menelepon orang yang mereka ingin telepon lah. Jadi semisalkan orang tua atau enggak teman di luar, yang dimana pasti kan para santri itu kangen gitu. Kalau enggak teman yang di luar ya orang tua gitu, kemana lagi, atau enggak ngabarin orang tuanya. Nah, bisa lewat wartel ini. Namun wartel ini dipisah seperti biasa. Putra ada khusus putra dan putri juga ada khusus putri. Nah, kalau yang di sini yang di pinggir masjid itu khusus putra. Jadi buat kalian yang kangen sama orang tuanya dan pengen menelepon, bisa saja langsung datang ke sini. Dan nanti juga kalian akan kasih tahu lah gimana caranya, sistematiknya. Pasti juga. Nah,
kawan-kawan, segitu saja untuk Artel. Untuk selengkapnya, kalian bisa langsung saja mengunjunginya. Dan sekarang, mari kita lanjut ke perkenalan asrama-asrama yang ada di wilayah Putra. Yang dimana asrama ini yang akan menjadi tempat bermukim kalian di Pondok Pesantren Al-Ittihad, dan kalian bertempat, istilahnya bertempat tinggal lah, kalian bakal di sini gitu, tidur. Ayo lanjut. Oh iya, hampir lupa. Ini ada satu lagi yang mungkin penting lah buat keadaan sekarang gitu, yaitu adalah ada ruangan penerimaan tamu. Nah, ruangan penerimaan tamu ini adalah kalau sekarang tuh difungsiinnya tuh buat penerimaan paket. Jadi kalau ada dari orang tua, ada yang mengirimkan paket untuk santri, untuk anaknya, nah paketnya akan langsung dikirim ke sini dan santri akan mengambil di ruang pentam tersebut. Nah, ruang pentam ini juga diisi oleh bagian-bagian divisi penerimaan tamu, yang dimana tugasnya adalah melayani tamu yang akan survei atau yang akan berkunjung. Nah, itu akan dilayani oleh bagian penerimaan tamu. Segitu saja. Lanjut kita ke Asrama Putra. Nah, kawan-kawan, sampailah kita ke Asrama Putra. Sebenarnya ada banyak banget Asrama Putra di Al-Ittihad. Namun yang akan saya perkenalkan hanya beberapa saja. Salah satunya itu Gedung Ar-Ruqayyah. Nah, Gedung Ar-Ruqayyah ini adalah salah satu gedung yang akan kalian tempati, khususnya santri baru. Nah, kalian tuh akan ditempatin di gedung ini. Nah, Ar-Ruqayyah ini ada 8 kamar, jadi bisalah menampung kelas 1 di sini. Nah, biasanya kelas 1 juga di sini gitu. Dan adapun kelas 4 itu di gedungnya ada di gedung Al-Aminah nanti. Nah, ya kalau ini buat Ar-Ruqayyah nanti kan sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke gedung-gedung yang lainnya yang ada di Asrama Al-Ittihad di Putra khususnya. Nah, kalau ini ada tempat wudhu ya, tempat wudhu santri gitu. Jadi ada banyak tempat wudhu, ada yang di dekat Humairah, di depan Humairah, yang ada di depan Al-Mimiyah. Banyaklah tempat wudhu untuk santri mencuci. Sini lanjut, kita ke gedung Humairah. Nah, sekarang kita sudah berada di belakang saya itu gedung Al-Humairah. Nah, gedung ini adalah salah satu gedung yang khususnya itu untuk tahfidz. Jadi santri yang mengikuti program tahfidz, nah kamarnya tuh di sini di Al-Humairah. Ada 4 kamar untuk Al-Humairah. Nah, buat kalian yang mengikuti program tahfidz maupun SMA, SMK, nah di tempatnya itu di sini. Kamarnya tuh kalian bakal di sini gitu. Lanjut ke yang lain ya. Lanjut. Nah, kalau ini namanya Gedung Al-Aminah. Nah, kalau Gedung Al-Aminah ini gedung yang akan ditempati untuk santriawan, khususnya yang dari kelas 4 atau yang memasuki jenjang SMA dan SMK. Nah, buat kalian yang akan masuki, namun kalian masuknya itu di sini SMA gitu. Nah, kalian tempatnya kamarnya akan di sini di Gedung Al-Aminah. Nah, Al-Aminah ini ada 3 lantai. Ada 3 lantai. Lantai pertama itu yang ranjang. Jadi ada 2 kamar untuk ranjang. Jadi selain ada nanti di Rusunawa, di Al-Aminah juga ada kamar khusus ranjang. Kalau yang lantai 2 sama lantai 3-nya itu ngampar. Jadi emperan lah gitu. Jadi nggak ranjang, non ranjang kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke asrama yang lainnya. I've been feeling so
Ini juga salah satu asrama putra, namun ini khusus untuk ranjang, dan ini ditempatkan untuk santriawan putra yang baru yang dari jenjang SMP, namun yang ranjang. Nah, kalau tadi yang di Ruqayyah itu untuk kelas 1 juga sama, tapi yang non ranjang. Nah, untuk Rusunawa Baru ini namanya gedung Rusunawa Baru ya. Nah, ini untuk yang ranjang, yang dari jenjang SMP kayak gitu. Jadi kamar kalian yang nanti milihnya ranjang, berminat untuk ranjang, nah kamarnya nanti bakal di Rusunawa Baru namanya. Karena ini mengapa dinamai Rusunawa Baru? Soalnya Rusunawanya tuh yang ini yang baru gitu. Kalau yang lama itu ada nanti di sebelah sana. Yuk kita langsung ke sana aja. Nah kawan-kawan, kita sudah sampai nih di gedung Rusunawa Lama. Nah kalau yang tadi itu Rusunawa Baru, sekarang Rusunawa Lama. Kalau ini juga sama, gedung untuk yang ranjang, khusus ranjang. Nah namun Rusunawa Lama ini untuk yang santri lama saja, yang santri baru yang nanti akan naik kelas, nah baru akan kamarnya akan di Rusunawa Lama kayak gitu. Lanjut aja yuk, segitu aja sekilas. Nah kawan-kawan, sekarang kita sudah memasuki kawasan gedung sekolah, yang dimana kawasan gedung sekolah ini cukup luas lah. Namun kita akan bahas satu persatu. Dari gedungnya ini yang pertama adalah ada gedung Az-Zahra. Nah gedung Az-Zahra ini adalah gedung SMP ya, dan gedung tahfidz juga, dan kamar kelas tahfidz. Nah di sini di lantai bawah ini adalah kelas khusus tahfidz, khususnya yang dua ini untuk tahfidz. Yang di atas dan yang di atas adalah khusus untuk SMP gitu. Dan jadi nanti kalian kelasnya bakal di sini kok, tenang aja. Lanjut. Oh futsal di bawah aja, nanti di bawah. Dan Az-Zahra juga terdapat 3 lantai. Jadi ada lantai 2 sama 3-nya itu diisi sama SMP juga gitu. Nah, sekarang kita akan masuki ke lapang futsal dulu yuk. Nah kawan-kawan, sekarang saya sudah berdiri di atas lapangan GOR ini. Nah khususnya untuk santriawan putra. Bagi santriawan putra yang suka bermain di lapangan, nah Al-Ittihad juga punya fasilitas lapangan. Salah satunya GOR ini. Nah biasanya GOR ini dipakai untuk ekstrakurikuler futsal dan ya main biasa juga bisa gitu. Nah adapun lapangan yang lainnya sambil lihat yuk. Nah kawan-kawan, sekarang saya sedang berada di lapangan voli. Nah kalau tadi lapangan khusus futsal, nah kalau yang ini lapangan khusus untuk voli. Namun jadi yang di sini itu khusus untuk voli lah. Jadi sudah ditempatkan, sudah difasilitasi, sudah dipisahkan gitu untuk futsal, voli. Nah sekarang kita lanjut ke lapangan Al-Maryamah, ke lapangan yang besarnya. Nah kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di lapangan Al-Maryamah, yang dimana lapangan Al-Maryamah ini adalah lapangan yang paling besar lah yang ada di asrama putra. Jadi lapangan ini juga selain dipakai untuk main bola, lapangan ini juga biasanya dipakai untuk ekstrakurikuler. Dari ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, paskibra, dan PMR. Lapangan ini juga dipakai untuk latihan gabungan ekstrakurikuler yang lainnya,
seperti pagar nusa atau yang lainnya. Nah, itu dilakukannya di lapangan ini, lapangan Amariamah ini. Bisa kalian lihat berkegiatan di lapangan itu cukup ramai lah gitu. Nah, kawan-kawan, sekarang saya di tepat di belakang saya sudah berada di Koperasi Putra. Nah, kalau yang tadi yang di depan itu Koperasi Putri. Nah, kalau yang di sini ada Koperasi Putra. Fungsinya sama untuk melengkapi kebutuhan kalian, yang dimana ada juga fasilitas ngaji dan yang lainnya di sini juga. Sama saja seperti koperasi yang di depan, namun ini khusus untuk putra, seperti itu saja. Nah, kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di di gedung Al-Mariamah. Nah, yang dimana gedung ini adalah gedung utama, gedung sekolahnya lah gitu. Jadi dari mulai SMK dan SMP itu dari ujung kiri saya sampai ujung kanan saya itu gedung Al-Mariamah. Jadi luas banget, panjang banget, dan kelasnya pun banyak gitu, mulai dari SMA, SMP, dan SMK itu di sini tempatnya. Nah, makanya dinamain kawasan gedung sekolah itu karena ini adalah kawasan sekolahnya gitu. Jadi sekolah dan ngajinya tuh di sini. Nah, tempat kelasnya juga ngaji di kelas ini. Namun kalau ngaji ada yang di masjid, ada yang di tempat lain lah gitu, gimana dari bagian kepesantrenan. Kalau untuk sekolah tempatnya di sini. Kayak gitu saja untuk kelas. Selebihnya bisa kalian cek aja langsung ke sini. Nah, kalau di sini itu adalah kawasan OSIS Putra. Nah, jadi di sebelah kanan saya di sini ada kantor OSIS Putra. Nah, di sini adalah tempat OSIS beroperasi dan bekerja gitu. Jadi kalian yang ingin berkonsultasi tentang seputar Al-Ittihad, kalian bisa langsung ke kantor OSIS untuk menanyakan hal-hal yang ingin kalian ketahui di Al-Ittihad. Begitu aja. Yuk kita lanjut ke sana lagi. Nah, kawan, mungkin untuk asrama putra dicukupkan segitu saja. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke kawasan putri. Namun kita akan operkan ke bagian ke putrinya. Nanti kalian akan diperkenalkan dan akan ditunjukkan oleh nanti yang lainnya gitu sama putri.